Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Konstitusi, dosen pengampu Bapak Irfan Amir SHMH dengan materi Lembaga Kepresidenan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan lembaga kepresidenan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Menurut pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa lembaga presiden memegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, seperti yang ditunjukkan pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, lembaga kepresidenan atau presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pada pasal 14 juga menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan dua organ yang tak terpisahkan, namun dapat dan harus dibedakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga presiden dan wakil presiden merupakan dua organ yang tak dapat dipisahkan namun harus dan dapat dibedakan. Ini berarti bahwa presiden dan wakil presiden harus menjaga hubungan dan harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti misalnya konflik of interest pada masa jabatannya berlangsung atau ketidakstabilan politik dalam penyelenggaraan negara yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kerugian kepentingan negara. Baik, selanjutnya yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk hukum dan kedudukan lembaga kepresidenan juga tersirat mengenai kewenangan serta kekuasaan lembaga kepresidenan. Dalam hal ini sebagai penyelenggara negara atau lembaga eksekutif. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga menyertakan otoritas. Otoritas ini mengenai lembaga presiden yang dalam hal ini sebagai penyelenggara negara atau lembaga eksekutif. Menyatakan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan. Nah, dengan demikian beberapa hak mutlak presiden yang tercantum dalam konstitusi berdasarkan ketentuan yang baru, implementasi kekuasaan prerogatif itu dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang ditentukan harus mendapatkan pertimbangan oleh DPR, serta ada pula pelaksanaannya harus terlebih dahulu dengan undang-undang yang tentunya melibatkan peran MPR. Nah, ada dua kemungkinan posisi wakil presiden jika berhubungan dengan presiden. Yang pertama adalah kedudukannya sederajat dengan presiden. Yang kedua, kedudukannya berada di bawah presiden, artinya tidak sederajat. Yang pertama ini kedudukannya sederajat dengan presiden, artinya semua dari kedua posisi tersebut disebutkan di atas didasarkan pada interpretasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan TEP MPR. Ada kemungkinan bahwa pendekatan yuridis terhadap pasal 6 dan pasal 6A mendasari kedudukan presiden dan wakil presiden yang setara. Pasal 7, 8, dan 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden selalu bertanggung jawab, oleh karena itu posisi wakil presiden sebagai pembantu presiden menjadi kurang. Dalam proses pembuatan keputusan, tindakan wakil presiden sama dengan tindakan presiden, dan sebaliknya tindakan presiden adalah tindakan pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yakni fungsi lembaga kepresidenan. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan presiden. Presiden adalah orang yang memiliki peran yang sangat penting. Di Indonesia, dia bertanggung jawab selain sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, juga bertanggung jawab atas mengawasi keamanan, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran yang merata. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh presiden dalam menjalankan tugasnya diantara lain adalah
Pertama, menjalankan undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden harus menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, menjalankan tugas Presiden dan mempertahankan martabat bangsa semaksimal mungkin. Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang menunjukkan bahwa peran Presiden sangat penting dalam pemerintahan karena Presiden sebagai orang nomor 1 di Indonesia bertanggung jawab atas berat dalam mengelola pemerintahan. Arti kekuasaan Presiden memiliki otoritas untuk membentuk kabinet dan jajaran kementerian berfungsi sebagai pembantu Presiden untuk menjalankan program yang akan diusulkan oleh Presiden. Presiden memiliki fungsi pertama untuk menjalankan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang adalah peraturan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar dan harus dijalankan oleh Presiden. Menurut pasal 5 ayat 1, Presiden memiliki otoritas untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal kepentingan bangsa dalam menjalankan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden memiliki otoritas untuk mengusulkan RUU kepada DPR untuk membentuk tujuan dan dari undang-undang ini adalah untuk memulai program pemerintah yang rancangan undang-undang tersebut sedang atau akan dilaksanakan oleh DPR. Setelah DPR menyetujui rancangan undang-undang tersebut, menjalankan undang-undang dan aturan tersebut dapat diterapkan secara teknis karena sudah menjadi undang-undang. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, mengatur. Fungsi dari Presiden yang kedua adalah bersifat mengatur atau dalam istilah lain disebut sebagai regling. Undang-undang yang dibuat oleh parlemen adalah sebatas mengatur garis-garis besar ketentuan yang telah diperlukan saja oleh DPR. Akan tetapi perlu diketahui bahwa peraturan pemerintah dibuat tujuannya adalah untuk mengatur roda pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden atau eksekutif, yang tujuannya untuk memperlancar roda pemerintahan yang sedang dijalankan atau dipimpinnya. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden adalah pelaksanaan teknis yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang biasanya hanya membahas peraturan umum, tetapi fungsi dari peraturan pemerintah tersebut memberikan penjelasan mengenai konten pesan yang ada dalam undang-undang yang perlu diklarifikasi untuk memungkinkan pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut. Selanjutnya bagian C, fungsi administrasi. Fungsi dari presiden yang ketiga adalah melakukan kekuasaan yang bersifat administratif. Kekuasaan administratif ini adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan kebutuhan politik atau dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Tugas administratif dibagi menjadi 4 bagian yang besar, yaitu yang pertama adalah tugas dan wewenang terkait tugas administrasi pada bidang keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua yaitu penyelenggaraan tata usaha, pemerintahan untuk pelayanan masyarakat, baik dari surat masyarakat dan juga urusan dokumentasi lainnya. Yang ketiga yaitu wewenang penyelenggaraan administrasi negara di bidang pelayanan umum. Yang keempat, administrasi negara di bidang pelayanan kesejahteraan umum. Dari tugas administrasi di atas merupakan penyebab atau menjadi indikator pencapaian dari pemerintah, dapat dikatakan kinerjanya baik atau optimal ketika pemerintah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan memberikan kesejahteraan, fasilitas pendidikan, keamanan, serta hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Yaitu kewenangan lembaga kepresidenan. Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu negara yang dipilih oleh rakyatnya itu berhak untuk menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dengan rakyatnya secara langsung. Adapun presiden dalam pertanggungjawabannya itu terbagi dua. Yang pertama, presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Adapun yang dimaksud dengan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu presiden sebagai kepala atau pimpinan pada sebuah pemerintahan atau kabinet, di mana dalam sistem pemerintahan ini presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya yang telah ditunjuk untuk mendampingi, membantu kinerja presiden dalam waktu kepemimpinannya. Adapun pembagiannya yang ada dua, yang pertama yaitu dalam bidang eksekutif dan dalam bidang legislatif. Dalam bidang eksekutif itu terbagi tiga. Yang pertama, memimpin kabinet. Yang kedua, mengangkat, melantik serta memberhentikan menterinya. Dalam hal pengangkatan menteri, presiden
terlebih dahulu mendapat pemeriksaan dan persetujuan dari DPR. Selanjutnya yang ketiga, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Adapun dalam bidang legislatif, yang pertama yaitu membuat undang-undang. Dalam hal ini Presiden tidak memiliki kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang, tetapi Presiden memiliki peran dalam proses pembentukan undang-undang. Selain itu, Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pengganti undang-undang. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, di mana Presiden dalam menjalankan organisasi negara tentu perlu membuat kebijakan agar organ negara atau badan perlengkapan negara berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Karena maka negara dalam menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, di mana hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 2. Yang kedua yaitu Presiden sebagai kepala negara, yaitu Presiden sebagai orang nomor satu dalam suatu negara yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya dan menjalankan amanah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tugasnya sebagai kepala negara, Presiden dapat mewakili kunjungan bilateral, melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Adapun kewenangan Presiden sebagai kepala negara yakni dalam bidang yudikatif, pertama, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan gerasi itu berkaitan dengan pengampunan berupa keringanan, perubahan, bahkan penghapusan terhadap terpidana atas pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Presiden. Selanjutnya yaitu rehabilitas adalah hak kewenangan Presiden dalam mempertimbangkan atas pertimbangan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan nama baik dan kedudukan harkat dan martabat seseorang. Adapun yang bagian kedua yaitu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana amnesti itu adalah penghapusan hukuman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang oleh kepala negara. Adapun yang dimaksud dengan abolisi adalah penghapusan proses hukuman yang sedang berjalan. Selain itu ada juga yang saya sebutkan, ada juga kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Yang pertama itu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut serta udara, di mana hal ini diatur dalam pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam pasal 11 ayat 1. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR yang diatur dalam pasal 11 ayat 2. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya yang diatur dalam pasal 12. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR yang diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Adapun yang keenam, yaitu menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam pasal 13 ayat 3. Selanjutnya yang terakhir itu memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang hal ini diatur dalam pasal 15. Selanjutnya yaitu pemberhentian Presiden. Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan pengkhianatan, menerima suap, korupsi atau tindakan pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Dapat juga berhenti atau diberhentikan bila tidak memenuhi satu atau beberapa seluruh syarat Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama yaitu dalam hal Presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 1. Yang kedua yaitu dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden.
selambat-lambatnya itu diganti 60 hari. MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan di luar oleh presiden. Dalam hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 2. Yang ketiga yaitu jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama pelaksanaan tugas kepresiden, yakni diganti oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 3. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Itulah tadi mengenai lembaga kepresidenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.